Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan membahas tentang strategi di balik suksesnya BMW atau BMW. BMW adalah sebuah perusahaan yang dikenal dengan segmentasi produk yang identik dengan kemewahan serta fasilitas canggihnya. Perusahaan ini juga merupakan perusahaan yang memproduksi merek dagang Mini dan merupakan perusahaan induk dari Rolls-Royce Motor. Sedangkan di Indonesia sendiri, BMW pertama kali menginjakkan kakinya pada tahun 1976. Pada masa pertama kalinya itu, BMW datang dengan menggandeng mitra lokalnya yaitu PT Jajah Sakti Motor yang juga merupakan rekanan atau anak perusahaan dari PT Astra Indonesia Tbk. Yang pertama yaitu strategi diferensiasi. Perusahaan melakukan diferensiasi dengan tujuan terutama untuk memperoleh keunikan dibandingkan dengan para pesaingnya dan dinilai penting oleh pembelinya. Perusahaan akan menggunakan strategi diferensiasi bila ingin bersaing dengan pesaingnya dalam hal keunikan produk dan jasa yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu strategi pemberdayaan sumber daya manusia. Kombinasi antara kebersamaan dan keterbukaan mencetuskan pertemuan-pertemuan yang terjadi begitu saja di antara para pekerja, insinyur logistik, dan pakar kualitas. Itulah suasana di pabrik mobil BMW Jerman. Situasi seperti itu memberikan gambaran bahwa BMW adalah perusahaan otomotif yang tidak formal. Pembeli BMW mungkin tidak tahu bahwa ketika duduk di belakang kemudi, mereka sedang mengendarai sebuah mesin yang lahir dari ribuan sesi lempar gagasan yang dilakukan begitu saja. Tidak seperti kebanyakan perusahaan mobil yang kepala desainnya mendiktikan garis besar rancangan kendaraan kepada para pegawai. Lalu pada 1972, jauh sebelum perusahaan Eropa lain rela membayar lebih kinerja karyawan, perusahaan Jerman ini telah memberikan sebagian keuntungan kepada para karyawan. BMW membuat rencana bila mana perusahaan memenuhi target-target finansial, maka akan membagi tunjangan khusus sebanyak 1,5 bulan gaji di akhir tahun, sebagai balasan para pekerja yang lebih komit. Di masa itu, istilah aset intelektual mungkin belum terdengar, akan tetapi kebijakan BMW yang menempatkan karyawan di atas kepentingan lain merupakan bukti bahwa sejak dulu perusahaan ini sangat menghargai kontribusi karyawan. Dari hasil studi yang dilakukan oleh pakar dari Amerika, terdapat 8 dimensi yang perlu dikembangkan dalam rangka mewujudkan Connected Enterprise yang meliputi kepemimpinan, budaya, iklim berbagi dan kolaborasi, manajemen intelektual, kapital, manajemen pengetahuan customer, pembelajaran organisasi, inovasi, dan upaya mengubah pengetahuan menjadi nilai bagi perusahaan. Kedelapan dimensi tersebut lah yang digunakan sebagai kerangka dalam MIG. Mewujudkan asas pengetahuan dapat dimulai dengan membangun kepedulian tentang KM dengan cara melakukan asesmen terhadap kesiapan organisasi. Yang terakhir dilakukan oleh perusahaan BMW yaitu strategi pemasaran. Kembali ke konsep yang awal, yaitu konsep pemasaran adalah melihat apa dan bagaimana keinginan serta kebutuhan para customer yang termasuk di kalangan menengah ke atas dan
Ada beberapa hal yang kami lakukan. Yang pertama yaitu promosi melalui peluncuran perdana produk baru dengan kemasan artistik, eksklusif, dan profesional. Yang kedua, sponsor oleh acara-acara berlabel mewah seperti turnamen golf dengan hadiah model produk terbaru dari BMW. Yang ketiga, yaitu kerjasama dengan media cetak dan elektronika yang membawa nama serta industri otomotif. Yang keempat, mengadakan program acara test drive. Yang kelima, melakukan konspirasi secara adil dan melibatkan insan-insan otomotif untuk melakukan konspirasi produk dengan kompetitor mereka. Ini adalah salah satu dimensi dalam analisis yang kami lakukan sebagai seorang manajemen pemasaran, di mana kami ingin menghadirkan peluang dan adanya alternatif teknologi baru yang akan kami hadirkan. Dengan semakin majunya teknologi, BMW tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dengan membuat inovasi serta perubahan yang lebih baik dari hari ke hari demi terciptanya tujuan mereka, yakni menjadi merek mobil nomor 1 di dunia. Sekian dari saya. Jazakumullah khairan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today.